Kita nggak mau Persebaya ini jadi ATM berjalannya LIB atau federasi, Pak. Karena kalau berpacu pada tahun kemarin hampir 2M loh. Iya. Jadi kalau udah bonek udah memberikan yang terbaik buat tim ini, kita minta tim ini juga memberikan yang terbaik buat bonek. Betul. Semua itu kan harus simbiosis mutualisme, Pak. Karena teman-teman gunanya kita itu kencang berdiri 90 menit di belakang pagar tribun gunanya apa? Supaya merusak konsentrasi lawan. Biar miskomunikasi antar lini mulai goalkeeper, defender kan kalau kita kencang suaranya mereka nggak bisa komunikasi. Kan di lapangan hijau itu yang penting komunikasi. Ayo rek jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng lumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu nang jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Saiki jagongan karo arek bonek. Kalau dia di lapangan atau di stadion GBT dengan bingar-bingarnya, dengan atraksinya, dengan mereka memimpin anak-anak yang di tribun utara untuk secara serempak dan bersama-sama melakukan suatu oreo, suatu atraksi, suatu inovasi yang mungkin ini juga dilakukan oleh para supporter-supporter yang ada di luar negeri. Inilah tertibnya kawan-kawan bonek dan mereka sudah mempunyai suatu komunitas. Ada komunitas Tribun Wetan, Tribun Kidul, Tribun Lor, bahkan ada yang di VIV. Tapi yang sering heboh adalah mereka yang ada di Tribun Utara atau Tribun Lor, bahasa Jawane ngono, Tribun Wetan maupun Tribun Kidul. Beliau ini adalah namanya, nama aslinya, yaitu Saiful Anthony. Atau kalau di Tribun Lor, mereka sering dipanggil dengan Capo Ipul. Bul, ya apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Saya, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Salam satu nyali. Wani. Ya apa? Ngerasakno dadi dirigen. Dan kapan sih mulai diceluk dan mendapat julukan dengan nama Capul Ipul? Semua itu mengalir sih, Pak. Jadi nggak ada suatu impian atau keinginan jadi dirijen. Semua mengalir karena saya sendiri asli arek Surabaya dan saya melihat karakter arek Surabaya sangat kuat dalam mendukung tim kebanggaan kita yaitu Persebaya. Dari situ saya mulai belajar menjadi dari yang bawah, menjadi pendengar yang baik dan ada keberanian untuk melakukan suatu hal yang positif dalam mendukung tim. Dari situ saya dipercaya oleh beberapa teman di Tribun Utara untuk diamanai memimpin atau mengomandoi teman-teman yang ada di Tribun. Tepatnya itu di Gelora 10 November tahun 2010, Pak. 2010 ya? Jadi Green Note ini ada, bukan berdiri, ada itu di Gelora 10 November tahun 2010. Waktu itu 2010 ke 2011 kan pindah. GBT. Nah, kita melihat GBT ini sangat luar biasa, stadionnya begitu besar, megah, dan di situ teman-teman termotivasi lagi, yaitu ingin merubah paradigma supporter
bonek ini menjadi supporter modern. Dalam arti biar bonek ini tidak dipandang sebelah mata oleh kalangan supporter lainnya. Yaitu kita punya beberapa rule. Kita coba berpakaian yang rapi, bersepatu dan wangi. Itu, tapi sempat menjadi pro kontra, Pak. Kayak apel ya kok wangi-wangian. Iya, karena itu merupakan apa ya? Salah satu cara untuk ajeni rogo saka busana. Jadi kalau kita mau diajeni ya kudu pakaianmu sopan, rapi. Meskipun sebagai atribut, sebagai slayer macam-macam tapi rapi. Rapi. Bersepatu. Berarti nggak sepatu nggak oleh, berarti sandalan nggak oleh. Boleh. Ya boleh aja, cuman kita punya rules gitu loh. Kan tribun kan banyak, akan tetapi di utara kita punya rule seperti itu. Agar apa? Kenapa bersepatu? Di Indonesia ini untuk masalah merokok kan masih bebas, Pak. Bebas. Lah, namanya supporter mau buang putung rokok sembarangan terus kena sikil lo ya apa. Tapi kalau kita beralas kaki lah atau bersepatu, jadi kan aman, Pak. Terus belum lagi kalau ada buangan entah itu bekas paku, beling lo. Arahnya sebetulnya ke sana. Semenjak di Tribun Lor atau Tribun Utara itu mengkoordinir berapa orang? Kalau melihat kapasitas dulu, Pak ya, sebelum direnovasi sekarang itu kapasitasnya 17.000 orang. Untuk yang wilayah Atas bawah, atas utara, wilayah utara dari gate 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngurfa, Pak. kurva ya. Ya. Sekitar 17.000. 17.000. Masing dari 17.000 itu kan mesti ada koordinatornya. Berapa koordinator? Kalau di utara itu kita punya korlap hampir 60-an, Pak. 60 korlap ya? Korlap. Itu terdiri dari Masing-masing komunitas yang ada di Tribun Utara. Iya. Ciri khasnya Tribun Utara itu apa? Kita punya rule ciri khas atau rules ya. Kita lebih tepatnya rules, Pak. Iya, rules. Rulesnya itu berdiri, bernyanyi 90 menit tanpa henti. Berdiri bernyanyi 90 menit Tanpa henti. Loh, Dilarang main HP. bal-balannya cuma 40. Ya paling enggak petang 10 tambah petang 55. Petang 55 Pak. Ngadeg terus iki. Iya. Enggak oleh nek silungguh. Lungguh tak usir. Diusir ambek korlap. Ayo ngadeg. Jadi mulai main prit iku, Mulai kick off. terus ngadeg. Ngadeg. Loh, ngono ya. Aku kan delok. Arek-arek iki yo sih. Ngadeg kabeh. Gendeng ngadeg gak gol ngadeg tak ora ngono aku yo. Loh, aku yo heran kok iki. Lah gak gol kok ngadeg si arek iki. Oh, memang ciri khas iki. Iya, rule-nya seperti itu. Rule-nya seperti itu. Enggak boleh mainan HP juga. Nggak boleh mainan HP. Boleh. Kan mengganggu konsentrasi Chen juga. Awal kick off biasanya kan ada tradisi. Lagu yang dinyanyikan. Lagu apa biasanya? Awal kick off ya tetap post 9 itu, Pak. Post 9 itu yang ngadep ke belakang, rangkulan. Postman Den. Ya, satukan nyalimu itu. Satukan nyalimu. Ya. Enggak golek lorek ya. Iku. Itu Tribun Utara kalau. sempat viral kan karena saya ajak seluruh tribun dari baik itu Tribun Utara, Tribun Timur, Tribun Kidul, Ke-21 Semuanya. VIP semua mau ngadep ke belakang dan berangkulan. Oh, ketemu ya Sempat nanti ya? viral, iya. Lah, ketemu itu ya? Iya, iya sempat kan? viral, iya. Kalau muter per trap itu kan ketemu ya? Ketemu. Itu pada saat Persebaya main? Main. Sama? Waktu itu kalau nggak salah waktu eksebisi Eksibisi. lawan Solo. Oh, lawan kemarin kan? Iya. Yang kemarin itu, yang ada Gibran datang. Iya. Oh. Karena waktu itu ada pertemuan, ada request dari teman-teman bonek, one chain, one stadion. Wancen dan stadion. Dalam arti semua di stadion itu, yang ada di stadion itu lagunya satu, sama barengan. Tapi kita punya 3 lagu yang diawali post 9 itu tadi. Terus kadang-kala kan ada yang bawa drum ya, perkusi ya. Sing mainnya siapa ini? Kita punya tim, Mbak. Jadi di Tribun Utara itu kita beberapa divisi. Divisi perkusi sendiri, divisi kreativitas sendiri, divisi merchandise sendiri, divisi korlap sendiri, dan divisi medis sendiri. Oh, sampai anak medisi ya? Ada BDRT itu, Pak. Oh. Bonek Defensive Reaksi Tim. Itu pertama kali supporter yang punya pure tim medis. Medis. Arek bonek.
medisnya diambilkan dari puskesmas atau Komunitas. ada komunitas bonek sendiri. dokter yang mereka dengan Ada yang sukarela dokter, ada yang perawat. perawat. Iya. Oh, kebetulan mereka Bonek, sama bonek. bonek. Jadi mereka Bagian dari PDRT ya. Gitu. keahliannya Iya. mereka sumbangkan Iya. di medisnya. Iya, akhirnya ditularkan ilmunya ke teman-teman bonek yang ada di Tribun Utara. Akhirnya bisa saling menolong. Siapa yang mau belajar akhirnya diajari sampai diakui Basarnas, Pak. Oh iya, PDRT itu udah tahu kan Basarnas. kalau perkusi Kalau perkusi diambil beberapa komunitas yang memang punya potensi untuk pegang alat bass drum atau snare, Pak. Basdam atau senar? Iya, Oh, itu anak senari bareng ya? Ada. Oh. Kita nggak mau cari tim perkusi itu yang masih belajar, tapi yang benar-benar berpengalaman. Jadi biar feel-nya dapat gitu. Jadi semua itu diatur, nggak angger nabu. Jadi feel-nya sama chain-nya itu dapat ndak, Iramanya. temponya gimana, itu kita atur semua. Makanya kapan hari kan ya terima kasih untuk pemerintah Kota Surabaya udah memfasilitasi teman-teman Green Note itu chain class di 10 November, Pak. Oh, latihan. Ya, gunanya chain class, ini namanya chain class ya, latihan chain class. Gunanya chain class satu, mungkin ada lagu baru yang perlu dikenalkan ke publik. Kedua yaitu untuk mengasah feel-nya kita antara capo dan auden dan perkusi itu bisa klik. Tuh, untuk mencari formasi feel-nya itu. Itu berarti ada sound systemnya? Kalau di utara, kalau chain class nggak ada. Oh, nggak ada? Kalau di utara pakai sound out, kita mandiri. Sound out-nya? Kita mandiri, beli sendiri, kita rakit Enggak, sendiri. artinya di sana juga supaya suaranya keras. Ini ada soundnya kan? Ada terpasang sound kan? Berarti kan soundnya bawa sendiri maksudnya. Enggak dari pihak GBT. Enggak GBT ataupun dari official enggak. Berarti sebelum main atau malamnya sound ini sudah terpasang. Ada tim sound out-nya. Sound out-nya sudah terpasang ya? Ya ada bonek dewe Luar biasa ya. yang bisa mengoperasional Gitu ya. itu mixernya. Berarti bawa mixer besar juga ya? Iya. Ya enggak gede lah. Enggak, artinya peralatannya komplit lah, Pak. itu soundnya itu berapa watt untuk anak-anak? Waduh, aku kurang lebih antara 20 watt? 15 paling. Oh, itu lumayan. Mangan tak terlalu kenceng. Wih, kenceng. Berarti Awalnya pakai megapon, Pak. gak ngangkat. Enggak ngangkat. Mek nyaute get 456. Lah iya, megapun ada kayak arek baris berbaris nyaut. Wah, stadion gak mau gede nih megapun. Gak nyaut. Akhirnya ya banyak request masuk. Cak nang ngene kene gak krungu, Cak sing dhuwur gak krungu, Cak. Akhirnya saya rapat dengan teman-teman di internal kita, akhirnya kita beli sound out, ngeracik dhewe. Dan beli mixer juga diracikno dhewe ambek uang, bayar uang, akhirnya ya alhamdulillah punya sampai sekarang peralatan. Tadi perlengkapan ini gak usah nyewa, anak-anak punya sendiri. Punya investasi sendiri. Operatornya juga punya. Bass drum, snare barang juga punya sendiri. Iya, invest sendiri. Ini kan tak delok kan sebelahnya ngene arek-arek Braja Mukti itu. Ya, Ya rada heran tak delok. Kan heran dia dengan arek-arek kamu kan rada heran lho. Iya. Iya toh? Banyak sih teman-teman supporter yang dekat dengan kita itu yang pernah merasakan atmosfer GBT itu dekat dengan kita itu merasakan bonek kok iso ngene. Berarti maaf, Pak. Berarti biyen niku dipikir bonek iku enggak iso kreatif. Mungkin lah ya di mata supporter luar ya. Sempat ada celentukan supporter di luar itu bilang gitu. Bonek kok iso ngene? Maksudnya iso ngene kok iso kompak, punya kreasi. Nyanyine kompak, suarane kenceng. Tapi yo sing remek dirijene, Pak. Ngadeg terus 90 menit. Loh, masa sing liyane yo remek ya apa ngadeg e? 90 menit kan ngadeg. Sampeyan wingi nang GBT sampeyan ndelok 90 menit sing suarane paling konsisten sendi. Iya. Sebelah lor. Dan tak delok Braja Mukti yo geleng-geleng tek kan sebelah di VIP to tak delok. Jangkrik Braja Mukti heran delok iki. Apa iso arek-arek niru bonek kayak ngene kan. Dan masing-masing Tribun Lor Kidul maupun Lor Kidul maupun Wetan. Itu kan tidak sama. Artinya kreativitasnya beda-beda. Ciri khasnya beda-beda. Ini yang mungkin mengherankan pada anak-anak Braja Mukti kan seperti itu. Benar. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Rek, khususnya rek bonek, lah jangan nonton bal-balan ya nggak apa-apa, bawa panganan kayak ini nggak masalah sebenarnya. Kan transparan, jadi boleh lah.
bawa makan di tapi transparan. Dan ini enak, namanya Bikang Kanis Cake. Nah, ini boleh dicoba ini, enak enggak teman-teman? Enak. Cocok kanggo sandingan nonton sepak bola ya. Harganya gak larang. Bisa telepon melalui Gojek di sini atau ada di Instagramnya. Bikang Kanis Cake, produk UMKM Surabaya. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya liwa nih. Oke itu dulu bonek. Lah dhewe gak duwe duit kayak tuku tiket nang GPT, mending nonton dari rumah. Nonton dari rumah lebih asik, lebih santai. Apa mana no kopi, rokok, ambek cemilan, apa jajan. Nah, contohnya ini, aku duwe cemilan apa jajan. Ini jenenge Bikang Kanis Cake, produk UMKM wong Surabaya. Jadi lah dukung dari rumah, ono kopi, ono rokok, ono Bikang Kanis Cake, mantap, wani rek. Lanjut mana, ngene Capo Ipul. Sebelum kita melihat atraksi di layar ini, sakjane capo itu istilah dari tahun di sini capo itu. Capo itu bahasa dari Italia yang artinya dirijen, Mbah. Oh, dirijen. Iya. Yang mengkoordinir, memberikan komando cen-cen atau lagu-lagu untuk membakar semangat pemain atau teriakan-teriakan. Ya. Oh, nah kita saksikan ini ya di layar lebar Tribun Utara atau Tribun Lor. Wah, ini 90 menit ngadep. Iki waktu ngadep ke utara ya ini ya. Iya. Ngadep membelakangi. Membelakangi Tribun. Pada saat membelakangi ya. Wah. Loh. Iki lawan Persis Solo. Iya. Persahabatan. Wah. Atas bawah. Ya. Atas bawah. Atas bawah. Iya, lu. Iki lagu apa iki? Yaitu Satukannya Limo. Satukannya Limo. Pos nenden. Kalau ke belakang sama loncat rangkulan namanya pos nenden. Pos nenden. Jadi kalau ngadep membelakangi lapangan dan mereka bernyanyi-nyanyi atau berteriak, nah itu namanya post and dance. Nah, ini istilah daripada kawan-kawan bonek yang telah memberikan satu semangat kekompakan. Nah, itu. Ini semua loh, Pak. Itu semua. Iya. Ini kidul ini. Ini kidul. Oh iya kidul ya. Terus yang bawa bendera-bendera itu mereka memang sudah ditugasi bawa bendera apa masing-masing boleh bawa bendera? Enggak. Bukan ditugasi. Memang setiap tribun itu membawa beberapa komunitas bonek yang dimana mereka itu kalau mempunyai fasilitas alat-alat kreativitas boleh. Boleh. Oh. Gitu. Terus kalau yang menyalakan kembang api begitu Persibaya memasukkan gol, itu memang dikoordinir urunan kembang apinya atau bawa inisiatif bapak sendiri? Kalau itu individu. Itu individu. Tapi untuk kemarin saya rasa itu yang terakhir. Terakhir kita bikin kembang api, flare. Kemarin kan memang temanya fire offering. Jadi melingkar ini. Semua kan waktu kick off, waktu selesai injury time. Tapi untuk liga kita berupaya keras untuk tidak ada satupun kembang api flare. Kenapa? Itu udah bagian dari aturan liga juga sih. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu juga bagian dari aturan dari LIB juga. Karena kasihan klubnya kan didenda. Dendanya puluhan juta. Membahayakan dah itu. Di sisi lain kalau nggak berpengalaman bahaya, Pak. Karena itu bara kan itu bukan api, bara itu. Oh, bara. Bara. Kan red flare itu kan buat measure kayak darurat-darurat kalau di laut, tengah laut, kayak di tengah hutan. Tanda bahaya. Iya. Oh, gitu ya. Oh, tak kira itu kembang api sing red flare, Pak itu. Oh. Loh, belinya di mana itu? Banyak teman-teman supporter semua di Indonesia yang jualan ada. Jadi nanti kalau Persibaya jamu lagi, Liga 1 dimulai, berarti
Clear sudah tidak menggunakan. Insya Allah kita bekerja sama-sama, sinergi sama-sama untuk tidak ada flare di GBT. Di GBT ya. Karena sanksinya juga berat, dendanya juga besar buat klub. Untuk klubnya ya. Ya kita nggak mau Persebaya ini jadi ATM berjalannya LIB atau federasi, Pak. Karena kalau berpacu pada tahun kemarin hampir 2M loh. Iya. Denda Denda itu ya. denda itu. Mendem lah ya. Jadi subsidi uang dari LIB ya podo ae lan balik. Oh iya. Jadi kan apalagi Surabaya mau menuju ke Piala Dunia. Iya, Pak. Itu kan anak-anak sudah mendukung Persibaya itu kan luar biasa. Apa sih support dari manajemen Persibaya terhadap khususnya anak-anak bonek, baik itu yang Tribun Utara, Kidul maupun yang Wetan? Ya kalau official sih memang dari supportnya lebih ke tiket sih, Pak, karena Tiket ya. setiap tribun itu kan dikasih harga tiket yang beda untuk bukan berarti tanda kutip bukan untuk pribadi ya, Pak, tapi untuk operasional kreativitas. Itu. Oh. Tapi kalau memang kalau untuk korlap maupun dirijen memang ada akses khusus. Ada khusus ya. Iya, cuman secara finansial nggak ada. Nggak ada. Kalau melihat pengorbanannya untuk bisa mempertahankan yang namanya klub Persibaya ini bertahan paling tidak di Liga 1, bahkan pada saat dulu ada dua Persibaya atau mereka mempunyai perselisihan, itu bonek kan luar biasa, membelanya luar biasa. Dan itu bukan cuma di Surabaya aja, di Jakarta, di Bandung, itu kan mereka juga ke sana. Dan itu kan biaya sendiri, nggak ada kan? Mandiri. Mandiri, itu kan mandiri, nggak BCA, mandiri kan ya? Iya. Gitu loh. Kalau BCA enak, ini mandiri ya. Mandiri susah. Susah. Ya. Makan mandi sendiri. Betul. Yang paling spektakuler apa kira-kira yang pernah ditampilkan yang paling spektakuler? Kala itu apa yang selama ini yang spektakuler, yang dianggap spektakuler? Ya bisa mengembalikan Persebaya untuk berkompetisi di Liga Indonesia itu suatu ekspektasi yang paling luar biasa. Teman-teman bonek itu. Dari situ kan kita bisa belajar bahwa Surabaya memang diciptakan untuk kota pejuang. Makanya arek-arek Surabaya, bonek-bonek Surabaya ya gak Surabaya tok sih, se-Indonesia. Untuk bicara Persebaya, mereka rela berjuang apapun taruhannya. Entah itu nyawa atau darah, mereka pasti berkorban untuk bisa mengembalikan Persebaya untuk berkompetisi di Indonesia. Dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan baik meskipun lika-likunya sangat luar biasa, akan tetapi Tuhan berkehendak lain dan Tuhan mengizinkan untuk Persebaya kembali berkompetisi. Kembali juara kudune. Setelah itu juara Liga 2. Ojo cuma kompetisi, kembali juara. Wis suwi kene iki angkat trofi. Angkat trofi sing diarak mulai Juanda ya toh sampai Tambak Sari zaman semono. Kan ngono itu. Itu mobil jeep terbuka. Nah, ini yang Pak Jenggot almarhum. Ini Pak Jenggot sing arek Tambak Sari sebelah. Iya toh. Ini yang dilulukan anak-anak. Sekarang itu kan kemarin pada saat Liga BRI Persibaya kan wis kompak. Pemainnya ya enak. Enak buru macam-macam lah wis enak lah wis kompak lah. Lho iku sebenarnya lah dipoles maneh. Main di kompetisi yang sekarang ini kan wis kari landing itu. Sekarang ini kan ya seperti itulah. Belum akhirnya bedol desa ya. Akhirnya gak bedol desa, remek kabeh. Bongkar pasang pemain baru akhirnya ya kemarin sama PSIM yang mereka di divisi 2 cuma 1-0. Kan seperti itu. Sama Solo kalah kan ngono. Sing kegulung arek bekasnya pemain Surabaya. Persibaya. Ya mungkin gini, Pak. Di mata supporter atau di mata pengamat sepak bola sama di mata head coach mungkin beda dalam pengelolaan tim. Tapi yang kita pakai kan logika, Pak. Kalau apa yang tadi disampaikan Abah, tahun ini kan pemainnya wis klop. Kenapa nggak kok tambah kayak gini? Nah,
Itu tadi satu ini analisa pribadi Iya. gua ya. Mungkin satu di mata kita sebagai pengamat atau supporter mungkin beda di kacamata seorang head coach. Akan tadi semua dikembalikan ke Persebaya sendiri yang paham tentang mulai finansial, budget plafon finansial tim itu berapa, terus maksimal mungkin untuk menjadi kerangka tim ini seperti apa, itu yang tahu semuanya manajemen dan pelatih gitu loh. Kita sebagai pecinta kita cukup memantau melihat gitu loh. Terkait hasil yang kurang memuaskan beberapa uji coba mungkin bicara kecewa ya kecewa, apalagi waktu Piala Presiden kemarin kita gugur di fase grup. Saya rasa dari itu nggak masalah Pak. Aku pribadi nggak permasalahan karena itu hanya pramusim gitu loh. Toh sesungguhnya laga itu ada di Liga 1 gitu. Dari situ kita mulai nggak ada lagi di mata supporter Pak ya. Nggak ada lagi coba-coba pemain, coba-coba bongkar pasang posisi, nggak ada. Apalagi kita mau target jual beli pemain. Kita ingin target paling enggak home itu tidak mengecewakan Iya, waktu home betul. gitu loh. Karena Bukan berarti away terus dicolong, enggak, tetap fight. Betul. Karena home itu target adalah menang. Kenapa menang? Karena supporter itu full dukung Total tim untuk Persebaya. total. Lah gak menang kebacut. Kan ngono. Nanti saat liga pertama GBT. enggak di GBT, main pertama kan Oh, di di Bogor. Bogor, ya, Di Persikabo. Rencana tarik anak ke sana enggak? Ada sebagian cuman tidak terkoordinir sih, mungkin Oh, secara tidak terkoordinir. pribadi atau hanya kelompok kecil karena juga letak geografisnya terlalu jauh juga. Terus tanggalnya ya itu Tanggal itu tanggal itu ya mungkin sih bujang sing ana kemampuan ya mungkin budal dhewe kan wis anak-anak wis rumah tangga ya kalau uwe mikir Pak. Iya. Karena mandiri kabeh Pak. Betul ya. Itu Enggak ada BCA. subsidi. Enggak ono BCA iya. Makanya Enggak ada mandiri. subsidi. Enggak ada sponsor. Lebih baik untuk persiapan waktu home di GBT. GBT. Dia siapnya mateng, bikin inovasi Oreo Oreo. baru, ya toh, supaya paling enggak lihat kekompakan dan menggelegarnya Gelora Bung Tomo ini lawan injak lapangan ini serata grogi. Kalah sebelum bertanding. Kali sebelum bertanding karena Tambak Sari gua. Tambak Sari, iya toh. Lak semboyane bodeng dhisik, Iya. lak gak menang ya. Lah gak menang kisru. Lah gak menang kisru saiki enggak, ya toh. Saiki dengan gak ono semboyan lak gak menang kisru. Paling enggak dengan Oreo di semua lini GBT iku wis grogi. Delok suarane tok, teriak-teriakan nyanyiane tok, wah iku wis menciut. Tapi tim kebanggaan begitu. Bener Pak. Nah, Jadi kalau udah bonek udah memberikan yang terbaik buat tim ini, kita minta tim ini juga memberikan yang terbaik buat bonek. betul. Semua itu kan harus simbiosis mutualisme, Pak. Karena teman-teman gunanya kita itu kencang berdiri 90 menit di belakang pagar tribun gunanya apa? Supaya merusak konsentrasi lawan. Pak. Lawan, betul. Gitu loh. Biar miskomunikasi antar lini mulai goalkeeper, defender kan kalau kita kencang suaranya mereka nggak bisa komunikasi. Komunikasi. Kan di lapangan hijau itu yang penting komunikasi. Iya. Untuk melakukan suatu ritme atau tempo permainan itu harus komunikasi gitu loh. Fungsinya di situ. Lah kabeh nyanyi. Dia kan gak krungu buka bengoke. Sak pelatih ini mungkin Gak krungu. Bengoke gak krungu to le. Kalah karo arek-arek main Nah, itu. jadikan GBT neraka bagi tim tamu. Iya. Tepuk tangan untuk terima kasih untuk Capo Ipul dari Tribun Utara atau Tribun Lor yang sudah datang ke podcastnya Cak Jin. Tonton rek yo, jok lali, subscribe. Nah, tentunya semua itu nanti akan memberikan semangat untuk berkreasi, berinovasi maupun memberikan yang terbaik untuk Persibaya Surabaya. Salam satu nyali. Wani.